Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawadah. Saudara-saudaraku yang beriman dimanapun Anda semua berada, fenomena akhir zaman saat ini begitu muncul jelas di hadapan kita semua. Bahkan kita sering menjumpai dan tanpa sengaja kita sering mengkonsumsi sebuah tayangan-tayangan yang sebenarnya itu adalah fenomena-fenomena akhir zaman. Bagaimana muncul di kalangan anak-anak muda kita fenomena TikTok yang saat ini begitu marak di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan teknologi zaman seperti saat ini, bagaimana orang dengan sangat mudah mengakses media sosial. Namun lihatlah bagaimana saat ini orang mulai kehilangan rasa malu. Hal ini pernah ditegaskan oleh Rasulullah. Salah satu munculnya fenomena akhir zaman nanti, wakilatul haya, ketika bermunculan di kalangan umatku, mereka sudah tidak punya lagi rasa malu. Malu di hadapan sesama manusia, terlebih lagi malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fenomena yang sangat berbahaya di akhir zaman ini. Media sosial terutama kita lihat bagaimana muslimah-muslimah kita memamerkan auratnya dengan penuh kebanggaan ketika di-like, disukai oleh banyak orang, ditonton oleh banyak orang. Padahal Masya Allah, itu adalah sebuah fenomena jariah dosa. Ketika seseorang memamerkan auratnya di hadapan publik, orang mengkonsumsi dan menonton tontonan itu, maka secara tidak langsung dia sudah mentransfer dosa-dosa kepada orang yang menonton tontonannya tersebut. Namun yang terjadi malah justru mereka bangga dengan apa yang mereka pertontonkan di hadapan orang lain. Bahkan hanya untuk mengejar viewer, hanya untuk mengejar like, hanya untuk mengejar materi. Dia rela menanggalkan pakaian malunya, menanggalkan akidahnya, supaya bisa meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sinfani min ahli nari lam arahuma qaumun ma'ahum. Aku melihat ada dua golongan nanti yang akan masuk ke dalam neraka, dan sementara aku belum pernah melihat dua golongan ini sebelumnya. Siapakah dua golongan yang akan menghuni ke dalam neraka yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ini? Suyatun ka'atnabil baqari yadribuna bihan nas. Golongan yang pertama adalah Rasulullah melihat ada seseorang yang membawa cambuk begitu panjang seperti ekor sapi. Lalu kemudian orang ini menyambuki orang-orang lain tanpa ada haknya. Ini mungkin yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah orang-orang yang memiliki kuasa. Mungkin bisa diartikan aparat penegak hukum. Mereka mencambuki atau memukuli orang-orang yang tidak berdosa. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyampaikan, wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'usnimatil buhtil ma'ilat. Golongan yang kedua adalah, aku melihat seorang perempuan, mereka berpakaian namun mereka telanjang. Lalu kemudian mereka berjalan berlenggak-lenggok, menari, memamerkan tubuhnya, mencuri dan mencari perhatian orang lain, sehingga dapat menimbulkan fitnah bagi orang yang melihat. La yadkhulul jannah wa la yajidna rihaha. Orang tersebut tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga dan tidak akan pernah bisa mencium bau aroma surga. Sedangkan Rasulullah menyampaikan baunya surga itu bisa dicium dalam kurun waktu perjalanan yang begitu jauh, menempuh perjalanan ke surga nanti. Dua golongan ini tidak dapat merasakan baunya surga nanti. Ini persis dengan fenomena yang kita alami saat ini. Bagaimana banyak perempuan yang mereka berpakaian namun telanjang. Pakaiannya menutup aurat, namun pakaian itu memperlihatkan bentuk tubuhnya. Atau mungkin berpakaian namun terlalu tipis pakaian, sehingga orang lain dengan mudah melihat bentuk tubuh orang tersebut, sehingga menimbulkan syahwat dan menimbulkan fitnah bagi siapapun yang melihat. A'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah, media sosial bisa menjadi lahan kebaikan untuk kita, dan juga bisa menjadi lahan dosa untuk kita jika kita tidak mampu dan sanggup untuk mengendalikan. Media sosial yang kita jadikan untuk lahan dakwah, menebar kebaikan, menyampaikan kebaikan kepada orang lain,
maka insya Allah itu akan menjadi jariah pahala buat siapapun yang menebarkan kebaikan, asalkan niat kita hanya karena Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bijak dalam bermedia sosial. Jika kita ingin share satu informasi atau berita, maka sharelah berita-berita yang baik, berita-berita yang informatif, berita-berita yang baik yang tidak menimbulkan fitnah. Jangan pernah kita men-share berita-berita yang bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan kegaduhan, sehingga saling bermusuhan satu dengan yang lain. Demi Allah, jika kita memposting atau men-share sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan, maka siapapun yang berdampak, maka kita pun akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang melihat atau yang membaca, yang tersulut dengan apa yang kita posting. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita jaga generasi muda kita, bentengi pondasi iman yang kuat pada mereka, agar supaya tidak terjerumus dengan pergaulan-pergaulan yang akan merusak nilai-nilai akidah mereka. Ini yang menjadi harapan kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan anak-anak muda kita bisa menjaga akidah dan keimanannya, sehingga akan menjadi pemuda yang bisa memajukan Islam, mensyiarkan Islam di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.